Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Kejadian 46 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan menutupkan kelopak matamu nanti. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesir menjadi wilayah teritorial yang sangat penting dalam perjanjian lama, di mana banyak peristiwa yang ajaib yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Tentu tidak berangkat untuk melihat bagaimana pemahaman tentang penyertaan Allah yang universal itu ternyata pertama sekali difokuskan kepada bangsa Mesir sebelum kita merujuk kepada tanah Kanaan tersebut. Mengapa bangsa Mesir menjadi sesuatu hal yang sangat penting di perjanjian lama? Karena di sanalah bangsa Israel mengalami berbagai hal dalam kehidupan mereka, pasang surut, bahkan ternyata di sanalah ada suatu hal yang membuat perbedaan yang signifikan, bagaimana perbedaan antara bangsa pilihan Allah dengan bangsa yang tidak menjadi pilihan Allah. Tentu kita mengerti satu hal, bahwa ternyata yang dimaksud dalam hal tersebut adalah tentang pasca keluarnya bangsa Israel dari perbudakan mereka di Mesir. Saudaraku, pembahasan kita hari ini adalah tentang Yakub yang pindah ke Mesir. Kita mengetahui bahwa ternyata Allah bekerja dan berdaulat dalam sejarah. Dan cara Allah itu menjadi luar biasa. Bukan sekedar luar biasa, tetapi dahsyat dan ajaib. Mengapa? Karena lewat seorang laki-laki yang bernama Yusuf, yang dibenci oleh saudara-saudaranya, yang dijual kepada orang asing, ternyata dia juga yang dipergunakan oleh Allah sendiri. Sebagaimana dalam nas kita dikatakan bahwa Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Saudaraku, penyertaan Allah itu sungguh-sungguh dan benar. Ya dan amin. Tuhan yang berdaulat atas masa depan kita. Meskipun kita memiliki masa lalu, tetapi ternyata Tuhanlah yang menentukan masa depan seseorang. Sehingga ketika Tuhan sudah merencanakan rancangan damai sejahtera, maka inilah yang penting sekali kita yakini. Dalam pasang surut kehidupan saat ini, ketika segala sesuatunya berubah dan tidak seperti sedia kalanya dulu, banyak orang yang semakin bingung dengan peristiwa ini. Seolah-olah peristiwa ini menarik seseorang itu keluar dari keberadaannya di dalam Tuhan. Seolah-olah hal ini perlu dipikirkan dan hal ini memancing suatu reaksi tentang pemahaman-pemahaman yang terukur. Tetapi sebenarnya Tuhan berdaulat dalam segala sesuatunya. Dan ucapan ini telah disampaikan kepada Yakub. Tuhan berkata, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Ternyata saudaraku, dalam kehidupan manusia, kita hanya berada dalam satu zona. Jika seseorang memberangkatkan aku ke suatu tempat, dia tetap tinggal dan aku meninggalkan dia di tempat itu. Tetapi Tuhan melakukan 3 hal sekaligus. Ia memberangkatkan, ia menyertai, dan dia sedang menunggu. Dan pengertian inilah sebenarnya yang kita harus pegang kuat
kuat dalam kehidupan ini, seperti yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan nantinya. Artinya ini membuat kita semakin kuat dalam berjalan untuk memahami kehidupan ini, sehingga kita tidak meninggalkan iman kita. Seberat apapun itu, ternyata Tuhan telah memberikan kita kepastian. Maka di balik kepastian itu, kita memiliki kemenangan. Saudaraku, jika kita tidak memiliki kepastian, apakah kita dengan begitu yakin bisa memenangkan segala sesuatunya? Jika orang berada di bawah tekanan, dia sangat sulit untuk membuat pergerakan, untuk keluar dari tekanan tersebut. Tetapi jika seseorang memiliki kepastian, meskipun ia berada di bawah tekanan, dia mengerti satu hal, dan itulah yang menjadikan dia sebagai pemenang. Dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Yakub. Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi pengertian yang paralel yang selalu disebutkan di Perjanjian Lama. Dan itu jugalah Allah kita hingga saat ini. Allah yang bekerja di zaman Yakub, itu juga yang berdaulat hingga saat ini. Maka saudaraku, Tuhan adalah masa depan kita. Maka jangan pernah tinggalkan Tuhan, sebab harapan kita berada dalam ketetapan-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Tuhan, Engkau senantiasa beserta kami, yang mengizinkan kami untuk pergi dan yang membawa kami kembali untuk pulang. Karena Engkaulah yang berdaulat dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang akan terjadi, Engkaulah yang dimuliakan dalam segala hal. Terima Tuhan puji dan hormat kami dalam segala yang akan kami lakukan hari ini. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.